Para sunina sananani wa sanamani wa juhajihi wa ansarihi wa junudi yususan zainah wa karamara asmanani sanara sanara simpati matu zahra sikani jinani wa zalim wa syafi'an nabi maliki hambali anawi rabi jamil bukola hadisin wal qura wal mubassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna muhajir ahmad insya pakai mengkedam muhammad wali sunni apur ajmain sumail arwah walidina matina wa jadadina wa syaina wa jami'il muslimin muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatim mil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim maulumihim barakatihim bid-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadin muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 ya kalau sama. Wa iza alimta anna man lam yablughil ijtihada laisa fi was'ihil ijtihadu balil akhzu bi qaulil mujtahidi falam annahu yustaratu fi akhzihi ya bi qaulihi syartani al awwalu annal mujtahida kama yataharrad dalila wala ya'malu bihi illa ayyusallima mimma yamna'ul amal bihi wa yapruhu ma fi was'ihi fi zalika illa ayyahissa min nafsihil al-ajza anil mazidi hatta yukhrija bizalika an uhdati ma kullifa bihi wa kadzalika man lam yablugh martabatil ijtihad ya wa kadzalika man lam yablugh martabatal ijtihadi yajibu alaihi ayyabdula was'ahu hatta yakuna mursiduhu allazi ja'alahu imamahu wattaba'ahu min ahlin nazri wal ijtihadil mutlaqi wal yaqadati tamah li anna hadzal mursida bi ijtihadihi yaqulu liman lam yablugh martabatal ijtihadi hukmullah fi hadzihil hadisati ala muqtadad dalil allazi yajibul amalu bihi kaza fayustaratu fi qabuli qaulihi wa wujubi amali bihi ayyakuna ahlan li akhdhil hukmi minad dalili adlan sikatan fi dinihi ma'munan alaihi ghairu muta'assibin li bid'atin yaqzan. Ya, lanjutan bacaan dia masih ya membicarakan ya ini masalah ya Al-Qusan itu malam yangkul mangkulan bitori ketawatur ini masalah ijtihadnya. Jadi di sana ya bait di atas tuh ya dianjurin amar rosa ya amma siwahu min furu'il masru'ah wa wajibun taklidu fardil arba'ah. Ya, adapun selain daripada ya tentang akidah nih maka itu wajib ya masalah furu' nih ya furu' syariat artinya kerjaan-kerjaan ibadat. Nah itu wajib ya kita taklid artinya fardil arba'ah salah satu daripada mazhab yang 4 gitu. Nah di sini pengarang nih ini agak panjang nih ya dia membicarakan ya masalah ijtihad ini ya gitu ya. Nah kemarin tuh udah di sini sana ya jadi masalah ini nih ada ya wahazil ahkam kismani kismun awal makana mankulan bitoroket tawatur ya. Nah jadi ada mazhab yang ya dinukil dari ya jalan mutawatir
gitu ya, maklumuddin di darurah. Nah, kemudian yang kedua yaitu malam yankun mangkulan bitoroki tawatur. Ada lagi ya dengan ijtihadnya itu ya tidak dinukil dari jalan yang mutawatir gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bagi orang-orang yang ya sanggup untuk ijtihad ya maka dia diwajibkan ijtihad. Nah, baginya enggak wajib ijtihad, enggak bisa ijtihad ya maka dia harus taklid gitu ya. Nah, di sini lanjutannya nih, wa iza alimta apabila kamu tahu anna man lam yablugil ijtihada, orang yang enggak sampai batas ijtihad, ya enggak mampu. Laisa fil us'ihi ya al ijtihadu, enggak ada kemampuannya tuh ya untuk ijtihad. Balil akhzu ya biqaulil mujtahidi, bahkan dia wajib pegang perkataan si mujtahid. Jadi kalau kita nih enggak bisa ya ini bagian dari mazhab ini nih ya, nih kalau kita sih kelas bawah ya. Nah gitu, bukannya kelas kita nih, ini lagi ceritain tentang ya tahapan-tahapan mujtahid ya, karena mujtahid ini kan ada 3 tuh ya, ada mujtahid ya mutlak, yang 4 tuh ya mujtahid ya, yang apa? Yang 4 tuh ya, mujtahid ya, yang mutlak tuh dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu ya, 4 itu mujtahid mutlak gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi nanti ada mujtahid mazhab gitu ya. Nah, ini mujtahid mazhab tuh. Nah, itu mazhab ya termasuk Imam Mazani, ada sebagian mengatakan Imam Ghazali ya gitu ya. Nah, terus lagi di bawahnya lagi baru ada mujtahid fatwa ya. Jadi mujtahid fatwa ini tugasnya untuk ya memberikan penjelasan, menfatwakan ya mazhab-mazhab gitu ya. Kayak Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, itu ya itu ya, tingkat nilainya mujtahid ya fatwa. Jadi nanti perkataan-perkataan dari ya mujtahid mutlak, nah itu dia yang ya menjelaskan gitu ya tentang ya pendapat-pendapat gitu ya dari mazhab itu. Hanya kalau mujtahid mazhab itu yang memisahin ya kayak Imam Ghazali itu. Nah, itu dia nanti misahin apa tuh ya mazhab-mazhab, antara mazhab ini perkataan ijtihad mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dipisah-pisahin sama Syafi'i gitu. Itu tugas gitu ya, gitu memisahkan. Nah, yang bawaan Imam Nawawi, nah itu mujtahid fatwa. Nah, jadi yang udah dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini, inilah yang bakal difatwakan bahwa ini adalah ya gitu yang kuat, yang lemah, yang apa gitu ya. Nanti dia yang jelasin tuh Imam Nawawi sama Imam Rafi'i gitu ya. Itu mujtahid fatwa. Nah, di bawahnya dia jatuh nanti ya seperti dari apa tuh Imam Zakaria Al-Ansori ya, Jalaluddin Al-Mahalli ya, terus Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Nah, itu dia nggak masuk ya. Jalaluddin Sayyuti itu pada nggak masuk ya tingkatan dari mujtahid. Dia cuman pentakrir gitu ya, pentakrir-takrir. Jadi yang dipatwakan oleh Imam Nawawi dan Imamnya Imam Rafi'i, nah nanti dia yang mentakrirkannya tuh ya, itulah ya. Jadi dijelaskan nanti oleh Imam Rafi'i ya, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, dia nanti yang gituin ya, sehingga tuh ya pendapat-pendapat dari ya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu ada yang bertentangan ya, ada bertentangan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i gitu ya. Nah, itu nanti yang jelasin itu dari Ibnu Hajar dan Imam Romli itu gitu. Nah, sehingga tuh kan kitab-kitab yang dikarang oleh ya Imam Nawawi, nah disyarahkan tuh ya dengan panjang lebar tuh ya dari apa tuh ya yang Imam Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu ya, Imam Mahalli pada gitu ya. Jadi di sini katanya apabila kamu tahu katanya ya dalam mengetahuinya orang yang nggak sampai tingkat ijtihad, nggak ada kemampuan untuk ijtihad, bahkan dia wajib ya memegang dengan perkataan mujtahid gitu ya, karena tingkat dia nggak sampai nih ya kayak apa ya mujtahid mazhab. Nah, dia nggak bisa sampai kepada mujtahid mutlak gitu ya. Nah, dia harus meneliti ya daripada mujtahid itu gitu ya. Jadi mujtahid mutlak itu ya kan, mujtahid mutlak ini kan nanti dia ya pendapat-pendapatnya itu kan belum, zaman dulu kan belum ada dibukuin ya, belum dibukuin kan, belum ada kan gitu. Nah, terus ya nanti kan pendapat dia kan tersebar dari omongan aja nih
ya ini begini. Nah, pendapat siapa? Nah, itulah ya tugasnya dari mujtahid mazhab itu pisahin ya kalau begini gitu kan. Ya, kayak kemarin umpama contohnya itu kan, ya kalau kita nyentuh perempuan kan ya nggak batal kan gitu ya. Nah, ya ada yang bilang batal satu mujtahid. Nah, inilah yang perlu ituin. Jadi nggak tasabuf gitu ya, nggak samar, nggak kesaruan. Nah, ini mujtahid mazhab pisahin tuh. Nah, kalau yang nggak batal ini namanya mazhab ya Hanafi. Yang namanya yang kalau batal itu mazhab ya Syafi'i. Nah, kadang ada yang batal lagi, tapi ada persyaratan. Ya, kalau umpama tersentuhnya pakai syahwat, nah itu ya batal. Itu berarti Maliki kan gitu. Ya. Nah, terus lagi yang mutlak tuh. Ya, pokoknya namanya perempuan ini batal semua. Nah, ya kayak ya mazhab Ahmad bin Hambal gitu ya. Nah, itulah ya. Itu tugas daripada ya si mazhab nih gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, itu tugas ya dari mazhab itu gitu. Ya, Imam Ghazali itu ya bikinin satu kitab tuh ya gitu ya. Namanya kitabnya apa tuh ya? Ada ya seperti gitu. Nah, itu yang disyarahkan oleh ya sama Imam apa tuh ya Imam Rafi'i yang jadi 10 jilid gitu ya. Nah, itu ya. Jadi begitu. Nah, Fa'lam annahu yustaratu fi akhzi qaulihi syartani. Ketahuilah olehmu bahwasanya persyaratan dalam mengambil perkataan mujtahid ini ada 2 syarat. Al awwalu annal mujtahida kama yataharrad dalila wala ya'malu bihi illa ayyusallima mimma yamna'ul amal bihi. Ya, yang pertama bahasa si mujtahid nih, dia itu selalu meneliti. Ya, yataharrad tuh, ya, meneliti dalil-dalil. Wala ya'malu bihi dan enggak mengamalin gitu. Illa ayyusallima mimma yamna'ul amal, kecuali dia menyerahkan untuk mencegah ya, artinya menyelamatkan supaya jangan diamalin gitu. Nah, wa yaqruguma fi wus'ihi fi dzalika dan ya selesailah apa yang kemampuannya dia pada yang demikian itu illa ayyahussa min nafsihi al ajzu ya anil majidi, kecuali dia merasa bahwa dirinya mau ada dapat kelemahan ya dari menambahkan ya pendapat-pendapat tuh hatta yukhrija bizalika an uhdati ma kulifa bihi, sehingga dia itu keluar daripada apa yang diwajibin gitu ya. Jadi kalau dia tidak mampu nih si mujtahid, nah dia nanti ya lari kepada pendapat ya si mujtahid mutlak nih. Nah ya, nah di dalam ya, usahanya dia ini ya teman ya menyelamatkan tuh ya gitu, menyelamatkan supaya orang jangan ya mengamalkan apa pendapat dia gitu ya. Nah gitu ya pendapat itu. Nah ya jadi dikembalikan ya kepada dirinya bahwa dirinya ini nggak mampu untuk mentahrid mengeluarkan dalil-dalil ya. Nah untuk menetapkannya gitu ya. Nah itu gitu ya. Nah wa kadzalika man lam yablugh martabatal ijtihad, begitu juga orang yang nggak sampai derajat ijtihad nih, yajibu alaihi abyabzula mas'uhu, wajib dia tuh mencurahkan kemampuannya hatta yakuna ya mursiduhu allazi ja'alahu imamahu wa taba'ahu min ahlin nazari wal ijtihadil mutlaqi. Ya, begitu juga katanya orang yang nggak sampai tingkatan martabat ijtihad wajib dia itu mencurahkan kemampuannya sehingga ya mursyidnya tuh ya artinya gurunya allazi ja'alahu imamahu, yang dijadikan sebagai imamnya, ada ikutannya, wattaba'ahu min ahlin nazari, dan yang diikutin dari kalangan ahli ya nazarah, ahli peneliti daripada hadis-hadis gitu, wal ijtihad dan ahli ijtihad mutlak gitu, wal yaqadzah tamah, dan yang mempunyai kesadaran yang penuh tuh yang sempurna ya. Li'anna hadzal mursida, karena mursid seperti ini wijtihadihi, dengan ijtihadnya dia yaqulu, dia selalu bilang liman lam yablugh martabatal ijtihadi, ya orang yang enggak sampai derajatnya ijtihad, dia bilang selalu gini, hukmullah fi hadhil hadisati ala muqtadad dalil gitu ya, allazi yajibul amalu bihi gitu ya. Dibilang hukum Allah nih dalam kejadian-kejadian seperti ini al hadisah ya, yang kejadian ala muqtadad dalil, itu semua ditentukan oleh dalil
ya allazi yajibul amal yang wajib dikerjakan, diamalin gitu ya. Jadi ahli ijtihad nih bilang kalau yang dia udah nyampe kepada yang nggak nyampe itu dibilang hukum Allah ini yang kejadiannya artinya suatu peristiwa kejadian itu selalu ditetapkan dengan dalil gitu ya. Nah ini dalilnya apa ya kan gitu kan ya gitu ini apakah dalilnya apa haram apa sunnah atau apa kan gitu kan. Nah itu nanti ya bukan tuh ya dengan dalil allazi yajibul amal ya yang mesti dikerjain. Nah, katanya gitu. Fayustaratu fi qubuli qaulihi, maka disyaratkan untuk nerima perkataan si mujtahid tadi wa wujubul amali bihi dan yang wajib diamalinya ayyakuna ahlan li akhdil hukmi minad dalili ya bahwa si mujtahid itu adalah orang yang ahli ya gitu yang mampu ya untuk mengambil hukum dari dalil-dalil ya tersebut gitu ya adlan ya sikotan fidinihi yang dia itu orang yang adil ya adil dalam riwayat gitu ya sikotan yang dipercaya tuh dalam agamanya maknunan alaihi ya gitu dan dipercaya ya atasnya perkataan-perkataannya tuh ghairu muta'assibin libid'atin yakzan dia enggak apa ya enggak muta'assab ya apa ya tidak fanatik ya terhadap ya bid'ah ya gitu yakzan ya dengan kesadaran itu gitu ya jadi nah ya syaratnya nih untuk ngambil begitu ya pada syarat itu namanya yang wajib diamalin nah lihat si mujtahidnya apakah orangnya itu orang ya ahli di dalam mengambil dalil apa semua gitu ya wa hadzal qismu la yunkiru ahadun ala ahadin ini ya masalah ya bagian ini enggak dia ingkarin seorang pun atas seorangnya fi amalin untuk mengamalkannya artinya orang yang mengamalin enggak bakal dilarang enggak bakal ya cegah gitu ya karena dia mengikuti kepada ya mursyid atau mujtahid yang benar-benar dia itu tahu dalil-dalilnya gitu yang dipercaya orangnya gitu ya nah gitu ya nah ya gitu ala ahadin dunkiru ahadun ala ahadin fi amalin ya bi hukmi ijtihadi ya bi hukmil ijtihadi madamal amilu qad balagha martabal ijtihadi ya gitu selagi tuh ya apa ya si amil ya si mujtahidnya itu ya gitu ya atau yang mengamalkan itu setelah sampai martabat ijtihad atau apa kok amaluhu qaula mujtahidin mutlak atau ya perkataannya itu ya atau ijtihadnya itu cocok dengan perkataan mujtahid mutlak gitu ya nah padlan ya fadilan kana mujtahidu au mabdulan ya baik tuh si mujtahid yang ya belakangan ini itu fadilan artinya dia mempunyai suatu kelebihan atau juga mabdulan ya yang tidak mempunyai kelebihan ba'da kaunihi mausufan bima taqaddama ya sesudah dia memiliki sifat-sifat apa yang terdahulu ala ma huwa rajih min aqwalil mazkurah yaitu atas kaul-kaul yang rajihnya yang kuat ya mazkuratun fi kutubil usul yang ini semua ada nanti dia ada di kitab usul fikih gitu ya maksudnya tuh ya jadi nanti urusan ijtihad itu ada di dalam kitab usul fikih gitu ya nah gitu ya sono nah nanti diatur atau gimana gitu ya tuh ya tuh usul fikih ya ini penting tuh usul fikih buat menentuin hukum-hukum begini kalau usul fikih gitu karena Quran dan hadis itu cuman ada perintah dan larangan ya Quran hadis hanya perintah dan larangan tapi perintah dan larangan itu apakah ya termasuk yang wajib yang sunnah larangan yang haram apa yang makruh nah itulah di situ nah ya, nanti usul fikih dah nah jadi ijtihadnya dari ya mujtahid ini meneliti tuh dalil-dalil gitu ya nah apa nih dalil ini nabi perintahkan perintah nabi ini termasuk wajib apa sunnah gitu ya ayat Quran ya ada perintahnya wajib apa sunnah kan gitu ya jadi nggak mutlak ya perintah itu ada wajib kan gitu ya itulah ya yang yang dipikirin oleh mujtahid itu ya nah ini ya nah wasar tusani syarat yang kedua
annal mujtahida kama la yumkinu ayyahuzal ahkam minal adillati, ya, bahwa si mujtahid enggak mungkin dia dapat mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut illa ba'dal wuqufi 'alaiha, ya, kecuali telah dia menetapkannya wa naqalaha dan menukilnya ilaihi, ya, kepada pada hukum tersebut illa biwasitati akhziha bisanadi, kecuali dia dapat mengambilnya, ya, itu, ya, dalil-dalil tersebut dengan sanadnya gitu, ya, berarti dengan hadis-hadis, ya, yang sanad do minal uduli wasiqati, ya, itu dari, ya, orang-orang yang adil dan orang yang dipercaya. Nah, itu sanadnya, ya, karena sanad hadis itu penting gitu, ya. Nah, itu, ya. Ya, ada kitab namanya itu Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, Jarh wa Ta'dil tuh, ya, karangan siapa tuh? Nah, itu, ya, ada beberapa jilid. Nah, itu untuk meneliti si perawi hadis. Ya, yang merawikan itu dia apakah orang adil, apa orang enggak, kan gitu, orang yang dipercaya, kekuatan tuh kemampuannya atau enggak. Itu membicarakan keaiban, ya, orang. Ya, kita ya, At-Ta'dil wa Tarjih. Ya, enggak apa-apa di situ karena ini buat agama, ya, bukannya menggibah gitu, ya. Ada tuh, ya, kitab itu, ya. Imam apa tuh yang ngarang ada, ya, berapa jilid tuh kitabnya gitu, ya. Nah, itu untuk, ya, menentukan tuh, ya, gitu. Nah, artinya minal udul, ya, jadi naqalahunya gitu. Ya, minal udul wasiqat. Wa tariqu zalika, jalan seperti itu in kana aliman, kalau dia orang yang alim, ayatalaqi mazhabahu minal masyaikh, yaitu dia talaki mazhabnya itu, ya, kepada masyaikh alladzina tulquna bisanadil muttasil, ya, yang dia itu, ya, talakinya itu terimanya dengan sanad yang muttasil. Lidzalikal mujtahid, kepada mujtahid biwasitati qiraatil kutubil mudawwanah, yaitu dengan perantaraan membaca kitab-kitab yang udah tersusun nih, ya, ini udah ada kitabnya. Ya, fi zalikal mazhabil mutadawila, yaitu mazhab yang beredar, yang berlaku bainan nas, di antara manusia ini. An sayhin sikotin, yaitu dari seorang guru yang sikoh, ya, yang dipercaya tuh pendapatnya kuat, ya, patonin, ya, cerdas, adlin, adil, min masa izalikal mazhab, dari mazhab tersebut gitu. Nah, wasama, ya, wasama iha min zalika syekh, dan dia mendengarnya tuh ucapan-ucapan itu dari syekh gitu. Nah, wa yu'rafut tariqul ladzi fihi uqiza zalikal mujtahid, dan dia dapat tahu tuh, ya, jalan yang diambil dari mujtahid itu, ya, mazhabahu, akan mazhabnya minal kitabi was sunnati wal ijma', yaitu dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' wal qiyas, dan qiyas. In kana qadiran ala zalik, kalau dia mampu untuk seperti itu, ya. Jadi kalau kita nih ijtihad gitu satu mazhab, nah itu kita nanti harus talaki tuh kepada guru yang benar-benar dia mampu tahu tuh, ya, dan tentang mazhab nih gitu, ya, mazhab yang mudawwanah, ya, mazhab seperti, ya, kita mazhab Syafi'i, Hanafi itu kan udah mudawwan, udah ada kitabnya. Nah, nanti itu dia kalau kita mau apa, ya, jalanin satu mazhab seperti itu, nah itu, ya, kita harus talaki kepada guru yang benar-benar paham, ngerti dalam, ya, mazhab itu gitu, ya, supaya jadi enggak, ya, keliru nih tasabuh gitu, ya, atau sujud gitu, ya. Nah, itu, ya, begitu tuh, ya, jalanin, ya. Jadi belajar kepada itu nih, ini kita jalanin, ya, karena kan kita disuruhnya tuh kan, ya, ta'assub, ya, fanatik dalam mazhab gitu. Karena kan kalau kita nanti fanatik dalam mazhab, itu nanti dia, ya, di dalam Wahab Syaroni itu di dalam kitabnya itu nanti di hari kiamat itu Allah bagi 4 nih, ya, 4 kelompok. Ya, kita nih orang umat Nabi Muhammad itu, ya, bagi 4 kelompok. Jadi ini sini kelompok Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar tasawuf tuh, ya, gitu, yang apa fanatik dalam mazhab, ya, nanti dikumpul sini. Gitu, ya. Nah, dia itu, ini orang-orang itu. Hanya kalau kayak ulama-ulama kita dulu, itu benar-benar fanatik kepada mazhab kan. Karena apa? Dia tuh selalu nyantumin, ya, dirinya kan As-Syafi'i. Yang gitu. Ya, kayak Imam Ghazali, Abu Hamid kan gitu, As-Syafi'i. Kan gitu, ya, yang bermazhab Imam Syafi'i. Nah, nanti di sana ada yang Hambali,
ada yang itu. Ya bangga mereka dengan ya fanatik mazhabnya gitu. Ya karena pengen dia nanti orang-orang yang benar-benar fanatik mazhab itu nanti dia ada di mana nih mazhab Syafi'i di sinilah. Ya tempatnya nanti kumpul gitu ya. Nah Hanafi sudah nggak dicampur. Ya kalau situ nyampur sini kalau kagak masing-masing gitu. Ini orang-orang yang talpik nanti, nah dilihat tuh, ya yang talpik, nah gitu. Apakah imamnya ini talpik kemana? Ya kepada Syafi'i ke Hanafi. Apakah Hanafi tadi terima apa enggak? Nah Syafi'i terima apa enggak kan gitu. Ya, nah kalau enggak dia berarti enggak masuk dalam ya kelompok ini. Gitu, ya. Nah gitu, ya. Jadi nanti punya ini sendiri, ya punya hujah sendiri ininya, ya. Nah kalau gitu yang orang-orang yang fanatik ini kan berarti nanti ikut rombongan dia udah, ya semua ditanggung jawab gitu ya. Ya, ini ulama-ulama ya dulu-dulu tuh pada itu kan fanatik mazhab, fanatik tarekat gitu kan. Kalau yang tarekatnya disebut tarekatnya apa nih? Naksabandi, Qadiriyah ya atau juga apa Saziliyah. Ya masing-masing dah tuh ya. Gitu ya tarekatnya mazhaban wah apa tuh wah tarekatan kan gitu disebut itu gitu ya. Nah tuh. Nah ya asasnya gitu. Nah, dia ijtihad nih ya, bidang turin wa thariqul ya. Kutub mudawanah tuh, ya ijma qiyas tuh, ya gitu bi thariqin bi minal kutubi ya sunnati in kana qadiran ala zalika hatta yakuna qad alima ma huwa manqulun bi thariqit tawatturi awi syuhrati sehingga dia tahu benar-benar bahwa itu ya dalil-dalilnya itu diterima dinukil dari jalan yang mutawatir atau jawan hadis masyhur ya. Jadi ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur kan gitu. Wal ahad atau ada asid ahad gitu. Ya, anzalikal mujtahid jadi mujtahid tersebut bisa nadil wasili ilai dengan sanad yang sampai kepadanya tuh ya kepada hadis-hadis tersebut tuh gitu ya. Tuh ya. Jadi kan ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir tuh hadis yang diriwayatkan orang banyak. Nah itu ya kalau hadis mutawatir itu udah pasti kebenarannya ya karena banyak gitu ya bukannya seorang dua orang. Nah kalau hadis masyhur nah itu ya di bawah mutawatir. Nah ada lagi hadis ahad itu hadis yang ya riwayatkan namanya satu perorangan. Nah hadis ahad ini nanti masuk golongannya ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah itu masuk golongan hadis ahad gitu ya. Nah gitu tuh ya. Ya kalau udah hadis mutawatir itu nggak ada khilafiyah karena hadisnya mutawatir gitu ya karena semua tuh ya Rasulullah kerjain umpama gitu ya. Nah itu ya. Nah, itu gitu ya mutawatir tuh apakah sampai ke sana tuh sana liwasil. Fa'in fa'ala zalika kharaja an uhdati makuli fabihi. Kalau seorang mujtahid sudah kerjakan seperti itu berarti dia keluar daripada ya tuntutan ya gitu. Wa illam yakun aliman bi ikbari zalikal alim kalau dia itu enggak mampu ya enggak tahu tuh dengan berita orang yang alim allazi talaqal mazhab ya yang dia itu talaki pada mazhab bitorikil mazkur ya dengan jalan tersebut gitu. Wa hadzal alimu wallazi yaqulu maka orang alim seperti ini harus bilang hukmullah ala mazhali fulanil mujtahidi kaza. Hukumnya ini masalah ya dalam mazhab si fulan begini gitu ya. Kalau dia nggak tahu tuh penukilannya dari ya pendapat dari mazhab yang tadi yang menjelaskan bahwa ini dari hadis mutawatir atau hadis masyhur gitu. Nah, jadi si mujtahid itu hilangin gitu. Nah, inilah ya yang dikerjakan oleh ya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ini dalam ya kitab dia tuh Imam Nawawi dan Rafi'i. Nah, itu ya tahuan ini pendapat, ini mazhab, ya ini kaul kan gitu ya. Jadi dalam ini tuh nanti ada mazhab, ada kaul, ya ada ini lagi gitu ya. Nah, macam-macam tuh istilah gitu ya. Nah, ya. Nah, bulan ya ala mujtahin kaca gitu ya. Nah, ya.
hukmullah ala mazhabi pula ya ana jadi bulanil mujtahid kaza fayustaratu fi qabuli qaulihi maka disyaratkan untuk nerima perkataan si tadi itu si mujtahid tadi yang enggak tahu tuh wa wujubul amali bihi dan wajib mengamalkannya ayyakuna aidan bahwa adalah orang tersebut itu adlan sikotan yaqazan orang itu adalah adil ya riwayatnya sikotan dipercaya yaqzan ya sadar gitu la yartaqibu syai'an mimma yakhillu bil muru'ah. Dia enggak berbuat sesuatu pun yang merusak daripada muru'ahnya. Ya, muru'ahnya itu artinya sifat dirinya gitu. Nah, fadlan alman an maksiatin, lebih-lebih maksiat. Untuk muru'ah aja enggak bakal dikerjain, hampir lagi maksiat. Ya, bama muru'ah nih ya seorang alim tuh apa ya makan sambil diri gitu. Itu hilang muru'ahnya gitu ya gitu ya mau makan ya ngapa sambil ya nah, bicara gitu ya atau makan ya di jalanan di tempat-tempat yang ya nggak bagus itu hilang muruannya itu kalau orang-orang ahli hadis yang begitu nggak dipakai itu ya diriwayatin gitu ya gitu jadi itu umpama si A nih dia meriwayatkan hadis gitu ya dari si Anas gitu kan hadisnya dari Rasulullah dari dia nih yang ngomong. Nah, yang ngomong itu nanti orang yang ini kayak Imam Bukhari itu. Lihat siapa sih dia? Ya, orang tukang nongkrong di apa? Di warteg. Di warkop. Nggak bakal masuk. Ya, nggak bakal diterima. Ya, gitu. Atau dia beluda gitu. Ya, atau beluda tempat bukannya ke kiri atau ke bawah, di ke kanan, atau ke depan. Itu nggak dipakai. Ya, kalau kelas kita sih masih cakep banget. Makan sambari dere. Cakep gitu ngantri. Masih cakep sih dia. Hah? Iya, gitu. Oh kita masih dianggap itu. Ya kata di Ustadz juga makan begitu masih kita anggap kan. Ya tapi kalau ahli hadis dicoret, Hah? Cacat udah. Jadi ngomong apaan tuh hadis nggak dipakai. Ya, dia kayak Imam Bukhari, Imam Muslim tuh nggak pakai. Nanya yang begitu tuh nanti ada lagi yang pakai, ada, bukan nggak ada. Ya itulah jadinya imam apa tuh Imam Hakim itu ya membuat tuh kumpulin ya hadis Mustadrak namanya. Yang kitabnya Al Mustadrak itu karangan Imam Hakim. Nah itu dia ya jadi yang Imam Bukhari, Imam Muslim nggak pakai orangnya nih. Nah dikumpulin sama Imam ya Hakim. Dia bikinin kitabnya namanya Mustadrak. Mustadrak artinya pengecualian. Ya, jadi yang nggak dipakai oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dikumpulin. Ya, namanya ya bekas sisa-sisa orang apa tuh? Kalau bekas orang kaya, orang ini kan biasanya masih cakep gak? Iya, kalau bekas pakaian orang kaya kan biasanya masih cakep. Orang kaya ini udah nggak pakai. Nah, kan sayang kalau dibuang kan. Ini Imam Hakim ini nyari gue kumpulin lah. Ya namanya bekas orang kaya, orang apa masa? Ya, biasanya kan orang kaya cacat dikit kan. Ya, iya, tuh kayak gitu kotanan di obrolan itu kan teman kancingnya doang anak tuh nggak ada gitu. Nah kan itu berarti udah jatuh apaan? Cacat kan? Iya, nggak masuk kan ke apa tuh? Ya ke toko yang itu kan? Gitu, kita kata kalau gitu sih baru atuk gampang dah. Ini gitu. Ya, hanya tuh Imam Hakim gitu kumpulin. Itulah ada kitab namanya Mustadrak. Ya, kecualian gitu. Ini buat orang-orang seperti ini nih periwayat hadis kagak dah. Ya nggak dipakai, nggak diambil. Dia riwayatan karena apa? Merusak muruahnya. Ya, gitu. Ini kalau orang yang kayak Imam Bukhari tuh gitu kan. Imam Muslim jadi dia waktu neliti itu hadis dimasukin tuh hadis innamal ilmu bita'allum ya gitu ya hadis satu innamal talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, itu dia perawinya siapa nih, orangnya siapa, diteliti satu-satu gitu. Dia cari sono cari sini. Benar gak kuat masukin. Nah gitu. Ya ada lagi hadis kan ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini yang muslimatin tuh itu. Jadi yang benar-benar tuh hadis tuh ya Bukhari yang benar-benar tulen itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, kalau muslimatin itu nanti sahih ligai rihi gitu. Dia sahih juga tapi ngikut orang lain. Enggak sendirinya kalau tadi orang muslimin tuh memang benar-benar dia tuh ya sampai begitu ya.
teliti itu ya. Tuh ulama hadis ya, ulama dulu begitu. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, asanad itu adalah ya, itu ya penting. Laulal isnad laqala nas sama kalau nggak ada sanad orang bisa ngomong seenaknya gitu ya dengan ada sanad kan sanadnya apa gitu ya tuh tuh begitu tuh sampai ijtihadnya ya bagaimana tuh Imam Syafi'i ya yang sebelum ada Bukhari Muslim dia teliti itu ya ya orang-orang dulu tuh untuk belajar hadis saja satu hadis saja pakai jalan pergi jauh kan sono kemari nah kalau kita kan tinggal baca doang ya kan gampang kan udah ya nggak pakai pergi sono kemari ya tinggal belajarin aja tuh kitab Kutubus Sittah tinggal lihat buka ya nggak ada kalau dulu emang ada gitu kagak kan ya di bentuk hadisnya hadis ini gitu ya ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh ada seorang ulama tuh ya dia dulu udah mukim di Mekah gitu ya udah puluhan tahun gitu begitu dia pulang ke rumahnya di waktu lagi baca tuh ya kitab ada satu kalimat tuh dia nggak ketemu artinya ya balik lagi begitu ya gara-gara satu kalimat tuh berarti tongkosnya iya kalau dulu kan waktu gitu ya kalau ongkos kagak ini waktunya aja kan ya begitu cari nah itu satu kalimat doang tuh ya kagak susahnya nah orang kan gitu udah gampang ada komos ada ini gitu komos ini ya tinggal lihat nih hadis ini gitu ya tapi belajarnya enggak ya udah pada segan gitu ya ada segan orang dulu kan ada semangat apa tuh ya belajarnya tinggi ya nah itu kan itu jadi satu hadis saja ya satu kalimat aja tuh nggak ketemu pakai begitu tuh gitu, ya nah tuh ya gitu tuh di bawah mustadrak ada lagi nggak sih yang di bawah mustadrak ya betul ya kan kalau kita misalnya bahan dari butik iya iya catatan dari dia. Mungkin lagi di foto. Iya. Kalau di dalam hadis kan ada dari Bukhari Muslim, jadi mustadrak itu nggak dipakai. Iya. Nah itu nanti kan di bawahnya lagi kan ada gituan hadis ya kan ada hadis nanti kan Imam Tirmidzi ya itu lah Kutubus Sittah kan. Itu di bawah Imam Hakim. Enggak dia itu di berarti itu dia sampai kalau yang Kutubus Sittah itu berarti apa ranking ini kan rankingnya dia kan nanti kan Bukhari ranking 1 Muslim ranking 2 kemudian Abi Daud 3 Tirmidzi 4 ya Nasa'i 5 nah Ibnu Majah ya nah ke-6 tuh ranking 6 nah tuh kitab-kitab yang Kutubus Sittah itu udah ittifaqul ummah itu mengatakan tuh kitab ya hadis tuh sanadnya tuh bagus-bagus gitu hanya di samping itu nah nanti kan ada Imam Hakim tuh ini mustadraknya nah jadi nanti di samping Imam Hakim tuh mustadrak itu ada lagi nanti ada Imam Tabrani ya Imam Baihaqi ya yang apa tuh ya nyari-nyari lagi tuh hadisnya hanya kalau yang begitu-begitu biasanya kalau orang-orang ahli hadis tuh hadis riwayat Imam Tabrani Imam Baihaqi itu berarti hadisnya nggak sampai kelas gituan apa ya kelas namanya soheh ya kelas soheh atau kelas apa tuh hasan nah biasanya itu begitu dia ya hadisnya doib tapi ya gituan ya doibnya itu ya masih nggak terlalu gitu ya masih bisa buat sisi amal gitu buat pengamalan masih boleh ya kan ada nanti kan riwayat itu nih wahu abidunya riwayat Abu ini kan gitu ya banyak kan perawi hadis gitu nah itu kelasnya tuh nggak sampai yang ke-6 sampai ini itu ya nah yang benar kalau yang 6 itu memang bisa buat dalil kan kalau yang itu tuh dari situ kan kita bisa dalil tuh nih dalilnya nih ini ya kitab ini gitu ya kalau orang yang berdebat-debat nanti masalah hukum kan gitu cari dalilnya dari mana kitab apaan kan gitu ya hadisnya riwayat siapa kan gitu ya nah kalau tuh hadis benar-benar tuh riwayat Bukhari nah itu baru bisa diterima kalau di bawah Bukhari ntar dulu ya mungkin masih ada gitu ya gitu apalagi yang di bawah-bawah gitu biasanya itu tadi kan kalau riwayat Imam Tabrani riwayat Imam apa tuh ya Ibnu Hibban ya terus lagi apalagi tuh gitu nah itu ya Ibnu Huzaimah kan gitu meskipun dia Ibnu Huzaimah tuh sebut ada Sahih Ibnu Huzaimah ya tapi itu kelas ya di bawah daripada Kutubus Sittah gitu nah itu ya nah itu ya nah Nam yakun alimi ikbari ya gitu tuh mentai itu kabuli wujubil amal ya lakunnya ya adalah sikotanya katan lah ya
mimma yakhillu bil muru'ati fadlan anil maksiati bal yakunu qudwatan linnasi, bahkan dia itu menjadi qudwatan linnas, yaitu menjadi panutan buat orang fi kulli amalin sholihin, pada amal solehnya, ma'al yaqazati tami, serta kesadaran yang sempurna, fi dinihi, dalam urusan agama, wa muamalatihi, dan muamalahnya, hatta la yahda'u, ya, sehingga enggak menipu. Artinya benar-benar yang dikatakan perkataan perbuatannya itu ya menjadi panutan orang gitu ya. Nah, gitu ya. Wa in ta'addadil ulama au mausufuna bihadzal ausaf, kalau tuh ulamanya banyak berbilang-bilang seperti itu ya, dipunya tuh hadis-hadis yang apa tuh ya gitu ya, pendapat-pendapatnya ya banyak tuh ya. Nah, ya al-mausuf bihadzal ausaf fi jihatin, dari satu sisi, Pak ini tapaku ala hukmin, kalau emang cocok dalam satu hukum, lam yajuz li ghairihim minal mukallafina ayyukhalifu wa yukhalifahum. Enggak boleh ya bagi selain daripada dia si mujtahid tadi, dari kalangan si mukallaf nih kayak kita-kita ini, enggak boleh ayyukhalifahum untuk menyalahi, menentangnya. Jadi kalau banyak tuh ulama yang mengatakan nih hadis atau pendapat-pendapatnya tuh ya yang benar-benar orangnya tuh enggak rusak dipunya muruahnya. Nah itu kita nggak boleh menentang gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kita wajib ikutin. Pak ini ikhtalafu akhdul mufti ya. Pak ini ikhtalafu ya akhdal lil mufti ya bikauli akmalihim. Kalau terjadinya mereka itu ikhtilaf pada pendapat-pendapat nih ulama banyak, orangnya tuh yang adil sikotan pada tuh ya nggak rusak muruahnya. Nah kemudian bagaimana tuh dia ikhtilaf, maka yang kita ambil ya lil mustabdi, bagi orang yang berfatwa ini bikauli akmalihim, ambil di antara mereka tuh yang paling sempurna ya dipunya ya sifat-sifatnya, akmalihim fitil kasifah. Fa'in tasawau, kalau mereka tuh semua sama ya, sama nih, yang ini juga muruannya cakep, adil, sikotan ya, gitu jaga muruannya. Nah, sama tuh. Nah, akhadha bima tatma'innu ilaihi nafsuhu min aqwalihim. Ya. Nah, maka ambillah dengan apa yang membawa ketenangan diri kamu. Itulah yang Nabi kata istabti qalbak. Wa in apatau ka muftun gitu ya. Dalam hadis tuh. Ya, Nabi kata istabti qalbak, minta ya ketenangan ya hati kita nih, putusan hati kita. Nah, wa in abtau kamufnun, sekalipun ahli fatwa mengatakan ya. Jadi gitu tuh kalau udah ada ikhtilaf tuh dari ahli-ahli fatwa nih yang bilang ini boleh, ini enggak kan gitu. Nah, ini kemana tuh kita? Ya, orangnya sama-sama gitu kan. Nah, ya tarik ke diri kita, istabti qalbak, minta keputusan dari hati kita ini. Ya, gitu Nabi suruhin tuh. Ya, karena yang dikatakan albirnu husnul khuluq ya, watma'annat bihil qalbu. Ya, karena kalau yang dikatakan baik itu adalah ya gitu kan. Ya, albirru husnul khuluq. Yang baik itu, yang benar itu husnul khuluq. Artinya dalam akhlak-akhlaknya itu cakep gitu ya. Nah, kemudian watma'anna bihil qalbu ya, hati kita tenang. Ya. Jadi enggak ada keraguan gitu ya. Nah, kalau yang namanya wal ismu maha kafi nafsika. Kalau yang namanya itu dosa, itu biasanya ragu sama hati kita. Ya kerja ambil usaha kan gitu ya, gitu boleh apa enggak, boleh apa kagak. Nah itu ya watarot dadapi nafsi kita bolak-balik hati kita gitu. Nah juga wa ikarista ayat talia alaihin nasu ya, bisa-bisa kalau yang enggak bagus kan kita dilihat orang aja enggak mau kan gitu ya. Nah itu ya, itu hadis Nabi itu ya, di hadis arba'in tuh hadisnya ya kayak gitu ya, albirru husnul khuluq ya gitu kan ya gitu, watma'anna bihil qalbu ya, wal ismu maha ka fi nafsika wa taraddada wa karihta ayat tali alain nas itu ya. Nah itu ya Nabi bilang tuh gitu. Jadi kalau yang namanya kebaikan yang benar tuh, yang enggak dosa enggak ngapa, itu hati kita kan tenang gitu. Nah kita metik buahan di kebun kita, enak gak? Enak aja, orang banyak kayak apa juga kita petik, enak aja, tenang aja kan gitu. Coba kalau kebun orang kagak ada orang aja cilinyukan. Ada orang enggak nih ngacono nggak ada orang cilinyukan, hampir lagi ada mantu ya. Nah gitu sih ya. Nah ya kalau menek salah putu. Nah ya jadi ambil istabti itu nafsi fi aqwalihim
Ya, fa'il lam tatma'inna nafsuhu, kalau hatinya tuh ya nggak tenang, ila qaulin wahidin minhum, salah satu kepada salah daripada mereka, ya. Ya, gitu. Ya, apa tuh? Ya, yu'ayyinuhu, ya, bi ainihi, ya. Nah, ada dengan ya, dengan ya bi ainihi, dengan benda itu apa, dengan ya, permasalahannya, kana muhayyiran bi ahzi bi qauli ai bikoli ayyi wahidin sa'aminhum, maka hendaklah dia memilih untuk mengambil dengan perkataan yang mana salah satu daripada mereka. Jadi kalau sekiranya nih ya hati kita nggak tenang nih, nah mantap kita cari dari antara mereka mana nih yang mau kita nah ambil gitu. Fa'il lam yakun zalikal alimu adlan, kalau orang alim tadi itu nggak adil orangnya, au kana adlan, atau dia adil lakin karena ghairu makmun, akan tetapi dia nggak dipercaya gitu, ala nakli, atas penukilan nih ya, nukilan hukum, nukilan itu bi an kana yuhtiu kasiran, kesalahannya banyak ya, nggak sikotan nih, wala yadri iza ahto'a, dan dia tahu kalau dia itu salah tuh, lam yu'mal bi qaulihi wa fatawahu, nggak, jangan diamalin ya, pekerjaan dia dan juga ya fatwanya. Jadi apa yang diperintahkan untuk dikerjakan jangan dikerjain. Kalau nih orang alim yang ngomong begitu jinnya nggak adil, ya, nggak gituan gitu, ya. Nah, ya, hanya kalau bagi kelas-kelas kita ini kan buat batuan nih, ya buat kita sih segi amal, ya, ulama-ulama yang mana juga udah, ya boleh aja kelas kita gitu, ya. Oh, ini buat fatwa. Jadi kita nanti nyuruhin orang, ini boleh gak gitu, ya umpama dosa ini boleh gak saya kerjain. Nah ya ini ada kaul ini nih hilang, nah, nanti si Ustadz kan tahu deh bahwa pendapat ini ya siapa, nah gitu ya, oh ini jangan gitu, yang ini boleh kan gitu, nah itu ya gas gitu ya. Nah wabil jumlah ya, dengan kesimpulan pariwayatul ahkami anil mujtahidina, ya, dan riwayat hukum tuh dari ahli mujtahid, wahumul ulama'u, mereka itu para ulama, bin nisbati ilal mustabdina, yang disandarkan kepada ahli fatwa, kariwayatil ahadisi wal akhbari, sama seperti riwayat ya hadis dan kabar tuh, bin nisbati ila mujtahidin, yaitu yang disandarkan kepada ahli mujtahid. Jadi kalau nanti ya kita pada hukum nih yang dikatakan oleh para ulama, nanti ulama bilang gini, nah nanti itu penelitiannya sama seperti ahli mujtahid dalam meneliti hadis. Ya kan kalau ulama-ulama kan di belakangan nih, ya kayak pendapat nanti kan, pendapat ya Ibnu Hajar, pendapat Syekh Romli, pendapat ya Khatib Syarbini, pendapat ya yang dibawa-bawanya lagi apa Ibrahim Al-Bajuri, ya saya apa gitu. Nah nanti dari perkataan-perkataan dia itu, nah ya, nah, apakah itu ya benar-benar dipercaya apa kagak kan gitu ya. Nah ya ini kita baca sejarahnya lagi kan gitu nih orang kan gitu ya. Nah ya kita tahu dah nanti bener gak gitu ya, dia ini orang yang benar bisa dipegang perkataannya apa enggak gitu ya. Nah itu ya, jadi kita teliti sama seperti ahli ijtihad tuh itu meneliti hadis gitu, ini hadis dari siapa gitu ya. Nah ya, nah hadis ya, kariwat hadis wal khabar bin Hisham Mujtahid, pakama annal mujtahid layak malu bil hadisi, sebagaimana ahli mujtahid tuh nggak mengamalkan, artinya nggak menggunakan tuh hadis, illa iza rawahul udulu sikotu, kecuali tuh hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dipercaya ya, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi itu ya, muqaddiman bi zalika tawaturi, ya karena mendahulukan daripada hadis-hadis mutawatir, summal masyhuru, kemudian baru hadis masyhur. Jadi lihat dulu nih hadisnya mutawatir gak ya gitu. Nah nanti hadisnya tuh ya masyhur apa enggak. Nah wal ahad nih ya, dan juga hadis ahad ya, yang diriwayatkan seorang gitu ya. Jadi yang paling tinggi tingkatnya kan mutawatir. Nah kalau hadis masyhur tuh paling dikit 3 orang ya yang meriwayatkannya nih hadis. Nah nanti baru hadis ahad, hadis itu hadis seorang gitu ya. Nah summal aqwa fal aqwa, kemudian dicari mana yang paling kuat dari yang kuat, alat tafsili sabiki, atas penjelasan yang lalu itu. Wala yajuzu lahu ayak mala fil akami, nggak boleh mengamalkan tuh ya dalam satu hukum illa bir riwayati sahihati, yaitu kecuali dengan riwayat yang sahih.
duna riwayati syazatil dhaifati, enggak boleh mengambil hukum itu dari riwayat yang syaz, ya, yang masih diragukan, ya, dhaifah yang lemah. Gitu. Kazalikal mustabdi wal muqallid, begitulah ya ahli fatwa dan orang yang taklid la ya'malu bil fatwa bitariqin naqli anil mujtahidi, enggak boleh diamalkan dengan fatwa tersebut dengan jalan penukilan dari mujtahid, illa kecuali idza kana qauluhu manqulan ilai, kecuali kalau perkataan itu benar-benar diambil dari si mujtahid. Ya. Nah, ya. Kaulan ya anan ilai kepada bitariqin sahihin, dengan jalan yang sahih. Ya, gitu. Karena klil ahadisi, seperti menukil hadis-hadis itu alil mujtahidi, bagi si mujtahid. Fayuqal lidul muqallid, ya, manukila tawaturan, maka hendaklah si yang taklid ini, ya, itu bertaklid apa yang dinukilkan secara mutawatir. Ya, jadi kita nih udah percaya aja apa yang diriwayatkan dari Imam Bukhari itu bahwa itu adalah hadis sahih gitu. Nah itu kan namanya kita taklid gitu ya, karena kita tahu siapa Imam Bukhari itu, Imam Muslim ya, atau jadi gitu kutubus kita dah gitu ya. Nah itu ya, nah, ya itu kita ya tahu bahwa kita tuh wajib dah ya, kita bapak tuh ya percaya bahwa itu adalah riwayat-riwayatnya ya, yang enggak ragu ya, enggak doib gitu ya. Nah itu ya, kalian manukila tawaturan mimas taharawidu manakala ya anhu ya, yang hadis masyhur tuh. Nah semua manukila ahadan, kemudian hadis yang dinukil dari hadis ahad. Wa iza ta'arada fi mazhabin wahidin kaulani, apabila terjadi ya pertentangan dalam satu kaul ya, dalam satu pendapat ini dua kaul. Fa in kana aliman qadiran, kalau dia itu sanggup ya, tahu sanggup ala takhrijil furu'i ya, untuk mentakhrij ini masalah minal usuli ya, dari dasarnya, wa tarjihu qaulin ala qaulin, atau dia dapat menguatkan tuh mentakhrij ya perkataan atas perkataan yang lain. Nah akhadha bima tarji ya bima tarajjah indahu, maka hendaklah dia ambil ana yang lebih unggul ya, lebih ya, nah kuat daripada baginya. Annahu muwafiqun lid dalili, bahwa itu cocok dengan dalil. Wa in kana ghaira qadirin ya ala mazukir, kalau dia orang itu enggak sanggup atas mentakhrij seperti itu, akhadha bima alaihil aksar min ulama il mazhab, maka hendaklah diambil ya dari kebanyakan dari ulama-ulama mazhab nih. Wasahhahu minal qauli, dan dia mensahihkan dua qaul tadi, awil aqwal atau beberapa perkataannya. Wa in ta'arada mazhabani, kalau dua mazhab bertentangan, nukila kullu minhuma ya an mujtahidin, maka dinukil keduanya itu dari ya ijtihadnya. Fa in kana aliman bima aqadal a'immah, kalau dia itu sanggup untuk mengambil apa yang diijtihadkan para ya imam-imam mujtahid, qadiran ala tarjih, dia sanggup untuk mencari yang lebih unggul ya, wan nazari, dan meneliti fil adillati, dalam dalilnya, akhadha bima tarajjaha indahu, enggaklah diambil mana yang bagi kuat baginya, annahu wafiqun lid dalil, bahwa itu cocok dengan dalil. Wa illam yakun kama kadzalik, kalau enggak sanggup seperti itu, khiza bi ayyi mazhabin sa'aminal mazhabil mudawwana ya, maka dia boleh pegang salah satu dari ya mazhab yang ya mudawwana tersebut itu, al-manqula ya, yang dinukil anil mujtahidin al-qailina, dari si mujtahid yang ya mengatakan bihal ulum, dengan itu ya mazhab ya itu dengan ilmu wal ijtihadnya. Wala yajuzu ayya'mala bimadzhabin lam yudawan, jangan dia mengambil tuh ya, mengamalkan ya dengan mazhab yang tidak mudawan, yang enggak ada bukunya, enggak ada catatannya. Wala bimadzhabin sazin matrukin, dan juga jangan dari mazhab yang saz ya, yang diragukan, yang ditinggalkan, matruk, walau mudawanan, sekalipun dia mudawannya ya. Jadi ada catatannya di bukunya, nah tapi di punya mazhabnya itu mazhab syaz gitu. Li'anna tariqan naqli fihi munqati'un, karena jalan penukilan dari mazhab yang syaz ini itu putus artinya ya.
Wa nisbatuhu ila zalikal mujtahid ghairu maklumatin, ya, dia menisbahkan ya kepada si mujtahid itu enggak ketahuan artinya maklumah bitorikin sahihin dengan jalan yang sahih gitu ya. Nah, yujawwizu lil muqallid al akhdhu, ya, yang dibolehkan si muqallid itu untuk memegangnya. Wa ala zalika yakunu kuwis'i awamil ummah, atas yang demikian ini ya, maka jadilah keluasan kemampuan orang-orang awam umat ya fi aslina pada masa kita sekarang ini buat kita-kita dan nih. Itu tadi buat orang alim dan mujtahid. Nah, sekarang kalau buat berikan keluasan nih buat orang umat-umat yang terkiring ini, ayyak huzabi kauli alimin. Hendaklah dia boleh kita mengamalkan, memegang ya, gitu, mengamalkan dari seorang alim min ulama'i, dari ulama-ulama ayya mazhabin, mazhab mana aja boleh, min mahazibil a'immatil arba'ah, dari mazhab yang 4 ya. Jadi kalau kita bagi kita-kita ini orang awam ya silakan dah ya. Gitu. Kita nggak perlu pakai nyari-nyari dalil-dalil gini. Ini kan buat orang alim itu tadi nyari dalil, diteliti di mazhab ini gimana gitu kan. Nah, kalau itu mana ada gitu. Ya, nggak ada kemampuan, nggak sanggupan gitu. Nah, kita ngamalin apa yang dikatakan oleh mazhab yang 4 gitu ya. Nah, pilih dah mana tuh ayat mazhabin tuh. Boleh mazhab yang mana? Karena kita nggak ada larangan tuh. Ya, gitu. Ya, gitu. Ya, jadi semua mazhab tuh yang 4 itu ya adalah ya. Nah, itu ya ala huda. Ya, mereka itu ala huda tuh ya. Nah, itu ya, nanti itu ada ini baik waha ula iwasa irul aima ala huda wal ikhtilafu rahmah gitu ya. Jadi mana aja tuh ya kita taklid dari mazhab yang 4 silakan ya. Ada ya, cuman kita jangan sampai ya talpik-talpik yang nggak bolehnya kan gitu ya. Ya kalau kita mau pelajarin gitu-gitu ya di mazhab ini ya silakan gitu, yang pindah-pindah tuh mazhab boleh. Ini mazhab ini pelajarin mazhab ini ya. Ya, kita punya guru tuh kayak Syafi'i ya, Abdul Hamid tuh Campek. Nah, dia tuh pernah tuh ya pelajarin tuh dia dari mazhab ini ya, waktu dia di Mekah kan dia 10 tahun tuh sono ya. Jadi dari mazhab ini Syafi'i lalu dipelajarin itu, dipindah ke mazhab Maliki. Ya, dari dasar jadi ditinggal tuh mazhab Syafi'inya, tinggal dikerjain pakai mazhab ya Maliki gitu ya. Terus dah dari mulai wudu apa semua dah tuh semua gitu ya. Itu. Jadi ibadat-ibadahnya waktu itu dipindah mazhab pakai mazhab ini Al-Maliki itu. Gitu. Yang tadi Syafi'i. Nah, ya udah begitu dibalik lagi ya kepada ya mazhab ya Syafi'i gitu ya. Kayak Syekh Abdul Qadir Jalani gitu juga. Syekh Abdul Qadir Jalani awalnya di mazhab Syafi'i. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani itu awalnya mazhab Syafi'i dia semua tuh Syafi'i. Tapi begitu dia udah masyhur ya, nah terkenal namanya pindah kepada mazhab Ahmad bin Hambal ya, gitu mazhab Hambali pindah ke sono gitu ya. Nah, yang penting tuh kita tahu tuh ya. Jadi kalau kita mau pindah mazhab begitu, jadi apa persyaratan-persyaratan dari mazhab itu gitu ya. Dan juga nanti kaul-kaulnya apanya semua tuh ya, yang apa gitu, nah kita bisa ngamalin dari gitu. Oh ini kalau Imam mazhab Maliki ini mazhab ini gitu ya. Boleh nggak dilarang gitu ya. Jadi mazhab yang 4 tuh itu adalah mazhab ya Mudawan ya, yang udah ada kitabnya punya semua gitu. Tuh boleh buat ya fatwa ya. Jadi kita nyuruhin orang, bilangin orang pakai mazhab itu tuh yang 4 boleh, nggak dosa. Tapi kalau bukannya mazhab itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu ya, kalau yang bukan mazhab tuh ambil lagi ya, selain daripada yang mazhab yang 4, nah itu boleh buat amal. Ya, tapi nggak boleh buat fatwa. Ya, jadi kita bilangin orang, gitu bilangin, ada nih jalan begini. Jangan gitu, udah lu kerjain aja begitu. Nggak boleh tuh namanya nyuruhin. Gitu, tuh kalau fatwain tuh namanya nyuruhin. Gitu. Nah, bilangin, ya, sama juga kita ada jalan alternatif. Ya, kalau jalan alternatif kan kita suruhin orang. Ini mau ke apa tuh? Ya mau ke puncak nih, wah macet banget. Gimana? Nah kita bilangin, lu bisa tuh jalan ke sono, ada tuh jalan sono, nanti bisa sampai sono, gitu ya. Itu jangan kita bilang, udah jalan situ aja. Itu kalau ke jalan situ tuh kalau di pelosok gimana? Ya gitu nyesalain, gitu kan, di ke pelosok gitu, ya kan gitu. Ya iya kan gitu. Nah kalau kita bilangin sih, bilangin tuh ada jalan nih, gue pernah lewat sini, jalan ini. Tapi ya
gitu dah kan gitu ya. Kalau jalan tol nih macet, nah jalan sini ada gitu. Itu kan gitu. Nah kalau jalan tol sih ya siapa juga nih kita suruhin gitu. Ya nggak apa-apa emang kita beginiin boleh gitu. Udahlah jalan tol nih nggak bisa tol sini tol sono gitu kan. Itu nggak bisa mazhab ini bisa yang ini boleh kan gitu ya. Nah ya nggak ada larangan tuh gitu ya nyuruhin ngajarin nggak apa-apa kalau mazhab ya yang empat tuh ya imam yang empat. Tapi kalau imam-imam lain buat pengamalan ya. Kalau pengamalan tuh ya itu pribadi sendiri gitu. Orang kagak kakek kita aja sendiri ngapain gitu. Ini ada jalan nih kita tahu nih ya masuk sini jalan. Nah orang nggak liwatin ya kita yang liwat gitu apa gitu tuan namanya gitu. Ya bisa juga kan orang cela lu ngapa jalan situ gitu lu pakai ngapa pakai begini kan gitu nggak tahu kan gitu enggak kita emang nggak boleh bilangin kan ya, kamu ngikut aja kan gitu ya. Nah itu ya itu dalam ya kita beragama dalam ibadat gitu ya ini banyak tuh ya masalah itu kaul yang segitu tuh ya ini kalau kita pelajarin dari ya kitab-kitab yang ya membela mazhab tuh itilaful mazahib ya begitu nanti banyak tuh ya dari ya kaul itu ulama-ulama ya jadi bukannya 10 aja 10 mazhab bahkan ya lebih dari itu banyak dah tuh ya pendapat gitu ya nah artinya nah ya mudah-mudahan tuh ya gitu ya jadi dia boleh tuh akhadha tuh mudah-mudahan bulan bitorai ketawatu asufratu ya ayat mazhabin tuh ya mazhab yang mana aja nah gitu ya diboleh pindah tawatun ditawakatin ya mazhabin min mazhabil arma al-bar'a al ya masyhurah haitsu winat kutubuhum wa nuqilat tawaturan fi tawakatin ya wa asrin wa alla ya'khuza illa biqauli adlin sikatin dan enggaklah dia mengambilnya tuh nerimanya dari perkataan orang yang adil yang dipercaya makmunin ya yang dipercaya fin naqli dalam penukilannya gitu ya wa kaza iza wujida mazhabun lima jutahidin ma'rufil ijtihad begitu juga apabila didapatkan satu mazhab dari mujtahid yang terkenal yaitu yang berijtihad ghairal a'immah ya yang bukannya imam tuh wa kana mazhabuhu mudawanan dan mazhabnya juga mudawan mankulan anhu dinukilnya bitari kitawaturi wasyurati wal ahad dinukil dari hadis-hadis mutawatir hadis masyhur ada ahad bitari kin sahihin dengan jalan yang sahih wijawazil amali bihi ya mata akhbara bihi sikatul adli ya nah jadi boleh tuh ya mengambil tuh mengamalkan ya kapan yang dikasih tahu oleh orang yang sikoh ya yang dipercaya dan yang adil ya nah gitu ya jadi kalau ada tuh ya satu mazhab nih nah gitu ya yang bukan tapi bukan dari mazhab yang empat gitu ya nah itu yang ngasih tahu tuh dari seorang alim yang dipercaya gitu nah itu boleh kita ngamalin gitu ya ini yang di luar daripada mazhab empat gitu ya kalau tadi kan mazhab yang empat ya ini buat kelas kita orang awam nih ya yang nggak tahu penelitian hadisnya nah cuman nanti ya kita percaya dah ya dari ulama-ulama ya nah dari ahli-ahli ya mujtahid atasan suno ya gitu kan ya dari ulama-ulama dah kayak pengen daripada kitab-kitab kan ya kalau kita baca kitab tuh Al-Bajuri ya buku Qasim Al-Bajuri itu masalah hukum masalah apa nah itu nanti sudah banyak dibawain tuh masalah hilafiyah ya dari ya ulama ini bilang begini gitu ya begitu nah itu kan ya ada tuh ya kalau kita baca kitab-kitab yang seperti itu ya berarti apalagi masalah gituan nih ya macam ya musafir ya kita sembahyang apa qasar jama itu nanti di kitab-kitab kayak Bajuri itu nah itu banyak tuh ya yang gitu ya jadi nanti diukil ada pendapat ulama ya yang membolehkan kita menjamak tuh sholat sebelum berangkat dari rumah kita lagi mau berangkat nih ya boleh itu dikasih tahu tuh adek kan gitu itu kan bukannya mazhab ya bukan dari Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i nggak boleh tetap nggak boleh tapi nih kaul namanya itu ulama gitu tuh Imam ya Al-Bajuri ya Imam ya gituan ya banyak tuh kalau kitab-kitab begitu nanti masalah-masalah yang ya gitu ya itu kan dengan adanya begitu kan dia meringankan yang kita gitu ya kita lagi COVID saja Jumat tanpa khutbah nah iya kan gitu
Ya, kita sembahyang Jumat, nggak pakai khutbah jadi boleh kan? Itu kan karena Hasanul Basri, nyapat Hasan Basri. Dah, ya jangan lama-lama kita kumpul, yang penting sembahyang aja. Sembahyang udah bubar gitu ya. Kompet itu banyak itu macam-macam tuh. Ya. Nah, gitu. Ya, ada lagi pendapat tuh kalau kita sembahyang bayang ya, musafir nih kan qashar jamak itu nggak perlu niat di gituan ya dalam sholat yang pertama kalau kita jamak takdim kan gitu. Tuh ada pendapat semua. Gitu ya. Jadi kalau sembahyang nih kita bayang aja sholli pada zuhri maksuratan Allahu Akbar. Ya, nggak kayak lihat ya majmu'an. Nah, ntar habis itu bayang aja lagi. Boleh katanya. Ada pendapatnya tuh. Gitu. Enak. Nah, enak jadinya gitu. Nah, iya kan gitu. Jadi kan nggak repot. Kan gitu. Nah, itulah jangan jadi jalan. Ya dengan ada ikhtilaf ini ya, nah itulah jadi itu. Ya di situ nanti di sini dibilang wal ikhtilaful rahmah tuh ya di bait di atas tuh. Ya di sini tuh kan waha ulai wasairul a'immah. Mereka nih ulama-ulama yang 4, mujtahid yang 4 dan seluruh pada imam tuh lain dari yang 4-nya seperti Imam Asyuri, Imam Uyainah, Auza'i ya tuh Abulis As-Samarqandi ya ini yang kita baca kitabnya nih Tanbihul ya dia punya mazhab. Itu Bulis As-Samarqandi. Nah, gitu punya mazhab dia. Ya, Sufyan Uyainah, Sufyan Suri, ya Daud Zahiri. Nah, itu kan yang 10. Nah, itu semua tuh ala huda. Ya, mereka tuh ada ya, semua dapat petunjuk dari Allah. Ya, bukannya orang yang sesat bukan. Gitu. Nah, ini dikatakan sini wal ikhtilafu rahmah. Ikhtilafnya ulama seperti ini jadi rahmat kan. Kan jadi enak gitu. Ya sono gini tuh kan enak ya kita nih bayang ya kayak tadi itu qashar gitu qashar jamak nggak niat jamak sholli pada zuhri maksuratan Allahu Akbar ya nah kita kayak gitu nah udah bayang aja ada muliin fit kan gitu nah kadang gitu mau berangkat nih gitu kan berangkat kan repot di sana ntar mau sembayang itu bayang aja di rumah jamak dah kan gitu boleh yang namanya kita musafir tuh udah niat musafir udah jadi udah boleh katanya gitu alasan dia kan gitu tuh ya banyak tuh jadi gitu enak kan jadi bebas kita enak gitu ya nggak terlalu sempit kalau kita tahu gitu ya bebasnya begini bisa begini ini bisa begini kan gitu ya coba kalau kita tahu tato doangan itu nah nggak jadi pagi iya bisa juga nyalain orang mulu iya kalau kita nggak tahu gitu nyalain orang mulu nah nggak tahu jalan. Kalau nggak tahu jalan kan nyalain kan gitu. Coba kalau yang tahu jalan, udah yang penting lu diam aja ikutin aja gitu. Sampai kan gitu. Yang mau jawab, lu gimana sih jalan ke sini, jangan ke sini gimana gitu. Gitu kan. Kalau yang tahu jalan sih gimana aja tenang aja, yang penting sampai mau kemana ke Bandung macet udah cari dah supir tahu. Kalau supir tahu udah jadi tidur aja tenang kan. Tahu sampai kan. Itu. Coba kalau yang enggak ribut sama supir. Itu aja. Jalan kemana tuh? Iya. Ada razia, nggak punya SIM. Nah, udah nggak sampai. Iya. Nah justru ada di jalan begitu kan, ya semua ada saja ya, nama main call aja sini, bakal tembus di sono, yang liwatin dia, gitu. Nah gitu ya. Nah, ya nanti itu ada perkataan Umar bin Abdul Aziz nih bilang masarroni ya lau anna ashaba Muhammadin lam yahtalifu ya. Nah gitu tuh berkata nanti dia ada di sini di halaman berikutnya tuh. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak girang katanya kalau lihat ya umat sahabat-sahabat Nabi nih, umat Nabi Muhammad itu lam yahtalifu. Enggak ada ikhtilaf. Kata Umar bin Abdul Aziz tuh, ya saya senang lihat kalau umat Nabi Muhammad tuh pada beda-beda pendapat. Kan jadinya apa? Bikin pinter kan? Ya coba kalau atur doangan. Ya kayak pinter-pinter. Nah itu doang kan atuk gitu aja. Nah repot jadi apa tuh? Ya bukan jadi rahmah, jadi azab manaan. Nah iya azab. Nah kalau umpama pabrik sepatu nyetak sepatu nomor 40, yang nomor 38, 39 nggak bisa pakai. Iya, nah wis nomor 40 gitu. Nah dia 39 pakai. Ya, atau 38. Nah dipakai koplok kan. Gitu. Atau yang pakainya 40 lebih. Dipakai sakit. Tuh ya.
Jadi dibikinin tuh ya yang macam-macam 38, ya 9. Nah tinggal nanti yang cocoknya mana. Kalau pakai yang 38 jangan pakai yang 40 gitu. Ya. Nah, Dulu sih lain saat diganjel. biar tahun depan masih Iya. Tapi kan jalannya kagak bisa. Iya, nggak bisa. Hah? agak enak. Lah kagak enak diganjel. Gitu. Nggak enak ya. Kayak biji gini juga kan gitu, dibikin macam-macam, ada yang nomor 8, ya, nomor 4, nomor 3, ya, nomor 5, nomor ini tak pakai dah. Coba kalau dibikin satu nomor. Ya, nih bikin biji, bikin nomor satu nomor kan, nomor 8, yang pakai nomor 5, ya, begitu dia rokok juga anu dah. Gitu. Nah itulah ya. Jadi katakan ya ikhtilaful ummah rahmah gitu ya. Ini jangan dipersempit gitu ya. Nah, sampai situ lah ya. Nanti terusin waha ula itu ya. Ini ya. Waha ula il aimah arba'atu ya di bait di atas. Saya pernah ke Jawa bisa. Iya, di pasar Minggu. Jam 1 kan sholat zuhur tuh. Iya. Kata-kata programnya kan jam berapa sih? Paling jam 6 sampai nih gitu. Iya. Ujung-ujungnya kan setengah 7 nasar. Gitu. Tahu begitu kan kalau tahu begini di sana ini kita jamaah. Nah, jamaah iya lah kan itu kan. Masih bisa ke jamaah kan. Itu. Nah, ya, jadi kagak nggak sembahyang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa damana bilum bidaraini amin. Qala ya masih bab hasud ya halaman 9 64 ya. Halaman 4 nggak salah tuh ya. Nah, ada di tengah tuh dalam kurung ya. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu laisa sayun minas syarri ya adarra ya minal hasadi li'annahu yasilu ilal hasidi ya gitu khamsu uqubatin qabla ay yasila ilal mahsudi ya. Nah gitu ya. Nah ya ilal mahsudi ya. Makruhun ya gitu ya qabla ayyasila ilal maksudi makruhun gitu ya. Wa awaluha ghamun la yanqati'u wasani musibatun la yuakhiru alaiha wasalis ya mazaqatun la yuhmadu ya. Nah biha warabiu mazamatun ya kali ini ya la yuhmadu biha warabiu yashatu alaihi rabbu wal khamisu ya tuglaku alaihi abu taufik ya. Lanjutannya qala al-faqih ya berkata al-faqih ya Abu Lis As-Samarqandi ya. Nah orang ini radhiyallahu taala anhu laisa sayun minasyarri tidak ada sesuatu dari kejahatan adarra yang lebih bahaya lebih darurat minal hasadi ya. Jadi dia ada satu kejahatan yang paling bahaya daripada hasad tuh nggak ada katanya. Kenapa? Ya alasannya li'annahu yasilu ilal hasidi ya khamsu uqubatin karena sampai kepada orang yang hasad itu 5 seksaan ya qabla ayyasila ilal mahsudi makruhun ya sebelum sampai ya kepada orang yang dihasud itu kemakruhan ya artinya yang kita benci gitu ya. Jadi kalau kita hasud nih ya nah itu katanya ya kita udah dapat tuh 5 ya macamnya. Nah ya nah apa tuh ya nah, keburukan tuh gitu ya sebelum sampai kepada orang yang kita benci tadi sih orang yang dihasud dia tuh yang kita hasud belum dapat apa-apa kita udah dapat gitu ya. Nah mana nih ya yang 5 pertama awaluha ghamun layan koti yaitu bingung ya duka cita yang nggak putus-putusnya ya kita hasud sama orang kan kita pikirin gitu girin kan jadi bingung terus nih gimana nih orang ya kita keselin bukannya bikin habis ya, bikin banyak kan gitu. Nah kan pikiran terus tuh kan gitu kan jadi aturan malam bisa tidur
nggak tidur tuh ya. Satu gitu ya, bingung aja. Nah, yang kedua gitu ya. Ya, wasani musibatun layu jaru alaiha. Yang kedua musibah yang nggak ada pahalanya. Ya, karena kita hasut kan nggak berpahala, ya kita sakit itu. Kan musibah tuh. Kita pikirin aja kan bingung. Coba kalau kita hamunnya tuh, hamul ma'asi, hambul ma'isa, kita bingung urusan nyari nafkah. Itu diampunin dosa kita. Yang nggak bisa diampunin ya dengan yang lainnya. Itu dosa kita. Itu ya. Ya, inna minaz dzunubi dzunuban la yukfaru ya illa hamul bil ma'isah. Ya, kata Nabi itu tidak ada suatu dosa yang bisa diampuni dengan yang lainnya kecuali dengan bingung nyari nafkah. Ya kalau kita bingung nyari nafkah kan kita bingung pikirannya ya besok gimana, ini gimana, kita pikir ini begini. Nah, gitu. Itu dosa kita tuh diampunin. Nggak bisa diampunin dengan yang jalan yang lain. Kita sholat, kita zikir, kita apa. Entar dosa apa? Ya, wallahualam itu ya dirahasiain sama Nabi gitu ya. Tuh ya. Nah, kalau ini kita hasud. Kita bingung gitu pikirin orang kagak mau ya, nggak mau hancur gitu begini kan supaya dia hancur kan kalau yang namanya hasud kan taman nih nikmat Allah khair kan ya nginginin nikmat orang lain itu hilang ya waduh nikmatil khair itu hilangnya nikmat orang kita pikirin ini enggak dia hilang apa aja tuh ya nah kan jadi musibah kita nggak bisa tidur nggak ngapa ya kalau kita tadi nggak bisa tidur mikirin apa tuh ya Maisa ya nyari nafkah itu dapat pahala. Nah kalau ini bukan dapat pahala, dosa gitu. Tuh ya yang kedua tuh ya layu jar tuh alaiha wasalisu ya nah ya mazim matun gitu ya gitu zamah ya celaan gitu layu maduwiha ya gitu ya. Nah itu celaan tercela yang enggak apa yang enggak terpuji ya kalau tanya lu apa sih ini kelihatannya bingung apa gini. Gua kesel tuh masih nah bukannya tuh orang kan ya, orang puji kan iya tuh ya ada matun tuh ya layu madbiya warabiu yasutu alaihi rabbu yang ketiga bikin Allah jadi murka ya Allah kesel kepada orang yang hasud ya karena kita orang kalau yang hasud itu berarti nggak nerima takdir Allah ya kan kita sampai kita nggak percaya Allah mentakdirkan ya orang itu jadi orang kaya. Nah sekarang kita yang kekesalan. Ya kan nggak percaya nih. Itunya Allah kesel. Gitu ya. Tuh ya. Ya suatu Rabbu tuh. Wal khamisu yang kelima tuh gelaku alaihi abu taufik. Ya yang kelima terbuka pintu taufik ya. Orang itu ya Allah nggak berikan tuh taufik kepada orang itu ya sehingga dia ya nggak bisa tuh untuk mengamalkan apa semua tuh ya ketutup dah karena pikirannya tuh hanya mikirin ya nah, nikmat yang ada di tangan orang supaya hilang gitu ya nah itu ya waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda ala inna lini amillahi a'daun ya kata Rasulullah ingatlah oleh kamu sesungguhnya buat nikmat Allah itu ada musuh-musuh kita ya jadi kalau kita dapat nikmat itu udah pasti ada yang kesel itu yang dalam hadis yang lain namanya likul lizi nikmatin maksud itu ya dalam hadis yang lain tuh namanya likul lizi nikmatin maksud setiap orang yang dapat nikmat ada yang hasud ya yang nggak demen yang kesel ada nggak ya tahu usah sih nggak yang gede-gede yang banyak yang murah aja juga ya gitu ya umpama kita pergi maulid dapat berkat 2 ada temen gitu gimana ya kita ngeroaan gitu dapat berkatnya gedean gimana ada gak ada temen gitu terus gitu kan karena kecil banget ya kagak apa-apa cuma nasi ulam doang kok dapat 2 bungkus kesel banget ya kan dapat duit kan gitu terus jadi kata gitu tuh terus yang Nabi kata tuh likul di sini nikmatin maksud gitu. Ya kalau kita dapat nikmat tuh jangan dipamerin dulu, jangan. Ya, ini kan jadi buat orang jadi kesel. Jangan. Kalau kita Allah kasih berikan pada kita nikmat nih, tutup dulu dah. Ya, jangan buru-buru sebar gitu. Ya. Sampai lagi kita punya hajat, punya rencana tuh. Jadi katanya yang Nabi dalam hadis sampai kita istanu ala hajatikum bil kitman. Bantulah untuk hajat-hajat kamu itu untuk kamu sembunyiin. Jadi kalau belum waktunya, belum apa, jangan kita bilangin.
ya kita mau pergi nih, mau kemana gitu. Jangan sebelumnya tuh udah masih lama udah ngomong. Buset nih bentar besok nih bulan apa Agustus sih gue mau ke sono gitu. Nah ngomong lu, yang kesel ada gak? Iya. Nah, kan istain kan kita tolong tuh hajat kamu yang begitu udah diem aja dulu. Ntar besok kalau udah mau berangkat, nah baru dah ya gitu ya. Ya doain nih gue mau berangkat nih besok ke sana gitu. Nih, ya masih sebulan. Kan banyak bisa juga digagalin kan. Nah kalau orang yang ini kan yang jahat ya digagalin. Gue kerja nggak jadi nih ini. Kan gitu. Tuh ya, ini Nabi suruh gitu. Ista'inu ala hajatikum bil kitmani. Bantulah hajat kamu itu dengan sembunyiin. Jadi kalau kita punya ada rencana apa-apa tuh ya terserah ya. Nah kita dapat nikmat begitu juga. Jangan apa gitu ya. Nah, belum papaan-papaan udah aja nyebarin. Ya, belum ini kita udah kasih tahu gitu. Jangan tuh dapat nih biar kita dapat udah jangan diam aja dulu tenang aja dulu. Nah, udah lama baru dah kan gitu. Ya, kan bisa dia teman kan lu nggak ngomong-ngomong. Kan gitu. Ya, kan gitu kan enak jadinya. Nih gue bagi lo. Tuh. Ya, kalau sebelumnya kan gitu kan tuh. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, gitu tuh ya. Jadi Rasulullah itu ala inna lini amillahi a'daun. Ya, ingatlah olehmu bahwa bagi nikmat Allah itu ada musuh-musuhnya. Kila man a'da'u ni'amillah ya Rasulullah. Siapa musuh nikmat Allah itu ya Rasulullah? Qala jawab Nabi allazina yahsudunan nasa ala ma atahumullahu ta'ala min fadlihi. Musuhnya itu, musuh kita ini adalah orang yang hasud tuh atas ma atahumullahu ta'ala min fadlihi. Ya, atas apa yang Allah berikan kepada dia tuh karunia Allah, Allah kasih dia. Nah, ada tuh musuh kita. Ya, kita dapat nikmat aja nah. Kesel orang tuh, ya. Nah, min tadi waruya an Malik bin Dinarin annahu qala diriwayatkan dari Malik bin Dinar annahu qala kata di Malik bin Dinar ini ya gitu ini ajizu syahadatal qura ya ala jami'il khalqi wala ujizu syahadatul qura ba'duhum ala ba'din li anni wajadtuhum hasadan yakni anna aksaral hasadi fil qiraati ya ini. Nah, ya kata Ibrahim bin Malik bin Dinar nih bilang ini uji syahadatul qira. Sungguhnya saya berikan ijazah ya kepada ya si korek-korek nih ala jami'il khalqi seluruh orang. Ya, seluruh orang saya kasih nih ijazahin ya gitu bacaan qiraat nih. Tapi wala ujizu syahadatul qira ba'dhum ala ba'din. Tapi ada sebagian tuh ya ijazah tuh ya untuk si qori itu sebagian yang saya nggak berikan. Kenapa? Li anni wajadduhum dan karena saya dapetin mereka ini orang yang hasud. Ini saya nggak berikan ijazah tuh. Nah, yakni artinya anna aksaral hasadi fil qurra. Ya, jadi yang dimaksud oleh Ibrahim bin Adham ini kebanyakan ya orang-orang yang hasud itu adalah si qurra. Ya, orang yang tukang baca Quran, ya, orang alim, ya, itu lah emang. Nah iya gitu, ya. Benar, ada kan dia hasud ya. Lu gantiin dah sit tuh. Kalau nggak dikesel ada orang ngelaan sit gitu. Tuh guru belum datang gitu. Nah tuan rumah udah suruhin dah sit. Nah udah mulain dah baca. Begitu dia datang udah tahlil gitu, dia udah tahlil. Nah kesel juga gue yang diundang gitu. Kesel gak dia? Nah iyalah, itu kan banyak kan gitu. Ya, banyak. Ya, tapi kebanyakan tuh orang-orang yang hasud ya kura, ya gitu. Ya orang-orang alim, ya yang bakal jadi tukang hasud gitu. Ya bukan orang lain, kan biasanya ngasud itu kan yang sama-sama begitu kan? Saya sama profesinya ya. Iya sama. Nah orang alim gitu, tukang dagang mah dagang kan gitu ya. Nah tukang apa pabrik kan gitu ya, tukang servis kan gitu hasudnya kan. Dia nyelekin sono, nyelekin sini. Lu jangan nyervis sono ya gitu. Kamu sono kata Iqbal gitu.
Sama gua aja sini gitu. Gitu. Ya, gitu. Kan gitu deh. Tukang jahit tukang jahit. Ya sama gitu. Kagak aja kalau kali gua ya kiai bukan jahit kagak. Nggak nyambung. Enggak nyambung gitu. 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 Kayak kemarin saya menurut kata menurut ini, Bapak jangan bekam. Kalau yang namanya darah nggak lancar itu dilancarin, bukan dibuangin darahnya. Bekam. Jangan dibekam, dia nggak kasih bekam. Nah, nggak gitu. Kita menurut yang itu dibekam juga, diurut juga, perlu dibekam nih katanya. Kira-kira emang tukang sama profesi. Iya kan dia main saingan. Iya nyatuk yang gitu ya. Hanya kalau tukang urut, tukang kerok ini jangan diurut, nanti gitu kerok aja gitu. Kata tukang kerok nggak jangan dikerok gitu. Ya, urut aja. Gitu. Ya, nah gitu lah pasti lah. Gitu. Nah, itu saja masing-masing profesinya begitu. Ya, jadi kita sadar aja dah. Ya, ini jangan kita begitu, jangan ya. Yang gitu semua tuh Allah yang atur rezekinya. Ya, nahnu qasamna ma'isatahum kan. Allah bilang kami yang atur bagi-bagi rezeki ya. Jangan pakai kita kesel-keselin, emang udah bagian dia, sekarang bagian dia. Nah mungkin gitu besok atau kapan lagi gitu. Nah, biarin gitu ya. Ini kita keselin. Akhirnya bukannya dapet jadi nggak dapet kan gitu. Harusnya kita senang ya, alhamdulillah. Iya bagus teman kita lah gitu. Kita nggak dapet nih, teman kita dapet lah kan enak jadi. Itu ya teman kita punya mobil, beli mobil. Nah kita kagak kan. Enak kita deketin sih. Nah, iya. Nah kan kalau umpama masa iya kagak dia jadi aja kan sok-sok kan. Oh, ya. Gitu dikeselin nah bikin dia kagak gituan. Iya, dia mau ngajak kan kagak enak. Iya, di jalan aja. Kita yang kesalahan tuh, kagak gitu. Nah, lu juga. Nah, ya, ini jadi jangan hasud sado ya. Jadi kata Malik bin Dinar nih, ya, jadi ada sebagian tuh qurra yang saya nggak berikan ijazah karena saya dapat mereka khusa dan ya, itu orang-orang yang hasud yakni anna aksaral hasadi fil qurra. Jadi yang dimaksud oleh Ibrahim bin Adham di sini oleh Malik bin Dinar yaitu kebanyakan yang hasud itu adalah si qurra ya, orang alim tuh. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah bersabda nih ya sitatun bisitatin yadkhulunan nar yaumal qiyamah ya gitu. Karena Nabi kata nih ada 6 macam dengan 6 macam ini dengan sebab 6 macam ini mereka jadi masuk neraka dari kiamat ya qablal hisabi sebelum dihisab. Yakni yang dimaksud nama Nabi itu 6 itu sitata asnafin yaitu 3 macam ya golongan nih. Bisa babi sitati asya'a dengan sebab 6 macam nih. Ya, yadkhulunan nara mereka masuk neraka. Qablal hisabi sebelum hisab. Kila dikatakan ya Rasulullah manhum ya Rasulullah siapa tuh yang 6 macam ini gitu ya. Nah, ya yang masuk neraka tuh. Ya, gitu ya Rasulullah. Manhum qala kata Nabi al-ura wal umara'u mim ba'di bil juri. Ya. Nah, gitu. Ya, kata Rasulullah pertama umara. Ya, pemerintah. Gitu ya. Nah, mim ba'di sesudah saya nih bil juri dengan kezaliman. Jur, ya, kekuatan jur. Nah, itu satu tuh. Kenapa dia hasud kan? Ya, pemerintah. Nah, karena entar lagi di kita. Ini lama kan ini yang ini gitu ya dijelek ya iya udah mulai ya udah kan gitu ya udah jelekin ini ngangkat ini dah ya itu kan ya hasud namanya kan gitu ya dicelak dia ya, macam dah tuh ya atau tuh ya udah kita diem aja gitu apa nanti kita di istabti kolbak lah sekarang gitu cari yang mana yang enak sama kita dah gitu. Nah kita ya bantuin yang mana tuh yang bakal apa yang kelihatannya yang lebih condong pada agama dah gitu doa aja di antaranya kan kita semua nanti kan calonnya tuh kan semua orang agama semua orang Islam semua ya kagak ada orang kafir kan nah gitu ya kan udah ada tuh bayangannya kan ya 3 orang yang gitu nah tapi kita nanti kita pilihnya siapa nah gitu tuh condongan kita ya yang paling bagus ya kita bantuin yang kelihatannya lebih condong ke agama dah gitu ya yang itu karena kita ambilnya buat agama nih jangan lihat ini aja apa
ya politiknya lah apanya jangan. Agama dah yang kita bantu, ya lillahi kalimatillah tuh. Ini, ya. Tuh ya. Jadi pertama tuh Nabi kata tuh ya al umara tuh mibadi bil juri wal arabu bit taksibiyah bil asabiyah ya. Ya, gitu. Ya. Nah, ya, dan kalau orang Arab itu dia ya masuk nerakanya dengan apa tuh? Dengan sebab ya fanatikannya. Ya, kefanatikan dia sebagai orang Arab yang apa, orang yang dimuliakan apa gitu. Jadi kayaknya orang lain kagak ya gitu, nggak ada yang bagus di ruangan gitu ya. Dengan fanatiknya tuh kearabannya. Wadahakina bil kibari ya gitu. Dan orang-orang dahakin tuh artinya orang-orang yang apa ya yang di kampung-kampung di desa-desa tuh, nah itu biasanya pada sombong-sombong. Nah gitu ya, ngomong sombong kagak mau ya diajak ibadat ngapa kan gitu ya. Nah itu ya bil kibari itu, bil kibri gitu juga. Waktu jaru bil khianah, dan yang berikutnya ya yang bakal masuk neraka nih yaitu pedagang ya tujar nih. Nah dia tuh ya dengan apa? Bil khianati ya, yaitu dengan khianat ya. Itu pedagang-pedagang dikhianatin ya, daripada khianat ya. Jadi nggak jujur ya, yang bagus dikata jelek, yang jelek dikata bagus kan gitu ya. Nggak jujur tuh gitu ya. Nah gitu ya. Wa ahlur rasatik bil jahalah, dan orang-orang desa, di orang kampung sama adain ya. Nah gitu, itu dengan kejahilannya, kebodohannya, diikutin, nah ya emang dibodoh, kagak mau belajar, nggak ngapa, diikutin kebodohannya. Nah inilah masuk neraka gitu ya. Nah gitu ya, bil jahala. Wa ahlul ilmi bil hasadi. Nah ini ya, yang keenamnya nih ya. Nah yaitu orang yang punya ilmu, nah itu dah ya hasud. Ya, dengan hasud tuh. Dia sama dia, katain dia, dikatain dia, dicelak dia, gitu. Nah, gitu dah. Ya, udah jelas kan? Banyak kan, gitu. Ya. Nah, ya. Kesel esit lah. Katanya sih ikhlas. Enggak, gue sih ikhlas nih. Yang gini, giliran lapaknya diambil. Gitu. Ya, dikagak jadiin imam aja kesel. Berhenti pindah. Ngayangnya ini imam adiknya di imam gitu diberhentiin dipindah iya di imam kesel gitu ya hati-hati nih ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman an ulama il Yahudi ya, kepada ulama Yahudi nih, am yahsadunan nasa ala ma atahumullahu min fadli ya, apakah ya mereka itu menghasut manusia itu atas apa yang Allah berikan dari karunia-Nya gitu. Itu ulama-ulama Yahudi itu dulu. Nah begitu tuh ya, hasud lihat orang-orang yang Allah kasih tuh nikmat kepada dia hidayahnya. Nah, atau ulama padi yakni annal Yahuda, artinya bahwa orang-orang Yahudi kanu yahsuduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hasud kepada Rasulullah sallam wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya. Pakanu yaquluna, mereka bilang laukana huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la saghalahu zalika an kasratin nisa ya. Kalau benar dia itu Rasulullah katanya, nah gitu ya, pasti dia itu lasagalahu zalika an kasratin nisa, pasti dia nggak bakal ya sibuk dengan perempuan ya. Masuk di Rasulullah bininya banyak banget kan, dia hasud kan. Nah gitu ya, kalau benar di Rasulullah masuk bininya kan, Rasulullah kan bininya berapa ya, istrinya tuh 9 kan gitu. Nah dia enggak gitu. Kalau benar di Rasulullah kan kagak bakal begitu ya. Ada aja kan tuh ya gitu ya. Oh ya, Indonesia. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah nih, iyyakum wal hasada ya, jauhkanlah oleh kamu tuh hasud. Fa innal hasada awwalu zanbin asallahu ta'ala fil samai, karena ya hasud itu adalah mula-mula dosa yang dia berbuat maksiat kepada Allah di langit tuh ya gitu ya. Ini iblis. Wa awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi fil ard, dan yang mula-mula ya dosa di muka bumi yaitu hasud juga
Ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, mana tuh hasud itu? Ya, nama ya in ya bil arwa in nama arada bi qaulihi al awal, hanya saja yang dimaksud pengarang nih ya perkataan yang pertama tuh yang mula-mula hasud di langit itu siapa? Yakni al ibli ali iblis satu ya iblis hina aba ayas juda li adama ketika tuh ya iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nah, itu kan jadi mulai apa? Tadinya kan si iblis nggak hasud, biasa aja nggak menentang. Begitu ada Nabi Adam, ya gitu. Udah gitu, ya belakangan lagi adanya. Udah duluan dia ribuan tahun dia minta, ya sorga, yang gitu kan, gitu. Nabi Adam belakangan, orang belakangan, ya dihormatin, dia disuruh tunduk sama orang belakangan. Lalu juga sih toga juga sih. Ya, ya begitulah kita juga kan gitu ya ada anak bocah gitu ya gitu anak bocah ngajarin lu situ gimana sih ya makanya Bang Wasit begini nih kita harus begini gini lu ngomong lu belum lahir gue udah duluan nah itu kan berarti apa tuh nah kan yang namanya hasud itu batrul haq wa zamun ya gitu kan itu batrul haq wa ghamtunas. Nabi kata tuh yang namanya tuh hasud itu batrul haq, nolak kebenaran. Ya, kecilin orang. Gitu kalau orang-orang bilang gitu. Ya. Nah, Nabi Adam belakangan adanya. Siapa? Nabi Adam belum ditiup ruhnya aja iblis sudah mundar-mandir ke dalam perutnya. Bolak-balik ya. Iblis kata ini orang romannya bakal jadi ini nih. Ya, jadi musuh gua gitu. Ya, kata iblis tuh, padahal Nabi Adam belum ditiup ruhnya. Tapi karena iblis sudah bolak-balik itu kan dia ya Allah bikin Nabi Adam kan kayak patung lah gitu ya. Dia bikin masuk dia bolak-balik kan gitu. Dia lihat diperiksa di dalam itu, ya kan jantungnya, artinya udah pada ada kan. Kalau bikin tuh udah gitu, cuman tinggal ya punya doang aja. Nih gitu rupanya hidup. Nah, ini apa ya iblis sudah bolak-balik kan. Nah, itu dia udah punya perasaan tuh iblis nih. Jangan-jangan orang jadi musuh gue nih. Gitu. Bener aja begitu di situ gitu. Nah, suruh apa tuh? Sujud ya. Anak kemarin. Gitu. Ya, kagak bakal mau. Apa wastakbar ya. Tuh mula-mula tuh. Ya, hasud tuh dosa mula-mula terjadi itu karena hasud. Nah, kemudian yang dosa yang mula-mula dosa di bumi. Nah, gitu ya. Iblis hina apa ayat sudah diaban. Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin gitu ya. Kita si iblis tuh sombongnya apa? Ya dibilang tuh dikagak mau sujud khalaqtani min nar. Saya diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah katanya. Api nilainya lebih tinggi gitu kan. Nah, tuh ya. Nah, ya hasad do ya gitu tuh bilang khalaqtani minar fahasadahu maka dia tuh si iblis hasud kepada Nabi Adam pala anahullahu ta'ala bidzalika maka Allah laknat gitu dengan Allah usir tuh dia wa ammal ladzi asallaha ta'ala fil ar adapun yang mula-mula tuh maksiat di muka bumi ini belum ada orang berseturuan siapa wa huwa Qabil bin Adam hina qatala akhahu ya gitu ya nah apa akhahu itu Habil ya gitu Qabil Habil ya nah gitu hasadan jadi di muka bumi mula-mula tuh ya orang yang berbuat maksiat itu karena hasud si Qabil bunuh si Habil ya karena nggak terima gitu ya pasangannya ya gitu ya nah gitu ya karena Allah kan waktu itu ya Nabi Adam kan anaknya lahir dua tuh ya si Qabil sama si Aklimah ya si Habil sama Labuda. Nah si Qabil ya dikawininnya sama budak nih saudaranya si Habil. Nah Habil ya Habil ada Aklimah. Nah orang surga kan lain nanti gitu. Gitu ya. Nah gitu nah si Qabil ya nggak terima. Ya, enak banget loh kan gitu. Nah ya hasud dah dia. Ya, tenang tuh ya. Padahal belum ada orang lain. Ini baru di berdua doang kan udah seturuan. Ya, iya belum ada orang. Ya, gitu. Ya udah jadi tuh. Ya hasud. Nah itulah ya. Jadi mula-mula hasud di bumi itu ya. Si Qabil sama si Habil. Nah di apa tuh di langit tuh. Nah itu apalah ya. Nah, iblis tuh ya.
Habil tuh hasadan ya wa huwa qauluhu ta'ala, ini firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba abna adama bil haqq iz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin gitu ya. Nah, ini firman Allah Ta'ala bilang gitu ya. Nah, watlu alaihim naba abna Adam, bacakan olehmu ya Muhammad kepada mereka tentang ceritanya anak Nabi Adam nih ya, bil haq itu dengan sebenarnya. Qarraba qurbanan, ketika keduanya itu membuat satu korban ya, patuku bila min ahadima, maka diterima salah satu korban keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, yang lainnya yang satu enggak diterima. Nah, yang enggak diterima jawab bilang la aqtulannak, gua bunuh lo. Kan gitu ya, itu Sadiq Qabil nih itu ya. Kenapa si Habil ya bikin disuruh korbannya benar, cakep, apanya semua rapi bagus ya, memenuhi syarat. Kalau si Qabil asal-asalan yang gitu, nah lo nggak terima, nanti kesel kan gitu. Ini diancam tuh laqtulannak ya gitu. Nah kata si Habil, innama yataqabbalallahu minal muttaqin gitu ya, yang Allah terima itu adalah orang yang takwa. Nggak puas dia, tetap loh ya berusaha ya, cara bunuh aja dia belum tahu, ini belum ada orang yang mati, belum ada orang yang berantem, dia bingung. Nah belum ada contohnya, nah baru dua-duaan gitu. Ini bagaimana tuh bunuh, kayak apaan nggak tahu. Nah akhirnya Allah kasih kirimin apa, gurab kan ya, burung goak tuh berantem krok gitu ya, gitu ya, yang gurab yang ngatok tuh itu ya, yang itunya ditindihin batu yang gitu ya, yang goak. Nah si Qabil liatin, oh begitu ya, mati tuh gitu, ditindihin batu. Nah si Habil gitu, gimana mati gitu, nah ditaruh, dicentangin, ditibanin batu, udah gitu. Nah udah habis gitu ya, udah mati, dibingung lagi nguburin gimana, nah belum ada orang yang dikuburin. Nah itu goak lagi kan, goak seret tuh, digalin-galin itu tanah, nah ditarik seret masukin gitu ya. Nah ya begitu dia apa tuh ya tahu gitu, nah si Qabil kerjain lagi Habil, tarik aja masukin tuh, belum ada yang berantem, belum ada ya, yang mati baru itu ya. Nah ya itu yang dikatakan di Quran tuh apa, Pak Asbaha minan nadimin ya, si Qabil bilang tuh, maka jadilah dia tuh orang yang menyesal. Dia nyeselnya bukannya nyesel karena membunuhnya, karena gitunya nyeselnya ngapa gua goblok banget ya, segini aja nggak tahu, diajarin sama burung, nyeselnya kan gitu. Nyeselnya gitu, bukannya nyeselnya karena dia berdosa, bukan gitu ya, nyeselnya karena apa, gua nggak tahu gini cara membunuh, kagak bisa nguburinnya, kagak bisa gitu. Itu jadi minan nadimin kan tulisan ayatnya situ. Itu jadi nyeselnya di si Qabil itu bukan karena dibunuh saudaranya, dinyesal ya, diberdosa ngapa, bukan gitu. Jadi dia nyeselnya itu karena kebodohannya dia gitu. Nah itu ya, ini ya hasud nih gitu. Nah sampai sudah ya, waruya anil Ahnaf bin Qais annahu qala la rahata li hasudin wala wafa ali wakilin wala sadiqin limalulin. Ini.